Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Kupang, menggelar launching kedai pembelajaran atau e-learning cafe, proyek pengembangan sekolah atau PPS pembelajaran menyenangkan melalui Moving Class e-learning cafe, pada hari Kamis tanggal 1 Desember tahun 2022 kemarin. Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 6 Kupang ini, dihadiri selain kepala dan seluruh pejabat SMK Negeri 6 Kupang, hadir juga Ketua Komite SMK Negeri 6 Kupang. Kepala SMK Negeri 6 Kupang Asa Manasan Lahtang menuturkan bahwa, tujuan dari launching kedai pembelajaran, e-learning cafe, SMK Negeri 6 Kupang untuk pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Kepala SMK Negeri 6 Kupang menilai selama ini guru dan siswa hanya melakukan pembelajaran di dalam kelas, sehingga ia mencoba melakukan inovasi baru yang menyenangkan yaitu kedai pembelajaran. Ia juga menjelaskan bahwa, karena daya tampung kedai sangat terbatas sehingga akan dibagi jadwal agar semua guru bisa melakukan pembelajaran secara merata. Kadang siswa tidak pergi ke sekolah karena sekolah tidak menciptakan suasana yang menyenangkan, sehingga budaya seperti e-learning cafe ini perlu dikembangkan di SMK Negeri 6 Kupang, sambung Kepala SMK 6 Kupang, Asa Manasan Lahtang. Dengan kedai pembelajaran ini, Kepala SMK Negeri 6 Kupang berharap agar anak-anak lebih menikmati kebebasan dalam belajar dengan moto kurikulum Merdeka Belajar. Pagi ini kita bersyukur karena kita bisa melaksanakan satu acara. Kita akan launching e-learning cafe. Di e-learning cafe ini idenya muncul dari mana? Jadi ceritanya begini, waktu kita antar anak-anak siswa yang PKL di Yogyakarta itu kami sudah bersurat ke beberapa sekolah di Surabaya untuk melakukan studi tiru, studi banding. Jadi saat itu saya, Pak Agung sama Pak Yanto itu dalam perjalanan kami tidak bisa dapat tidur, kami hanya tidur di bis dan tidur di atas kereta. Uang yang diperuntukkan untuk bayar hotel kami tidak bisa pakai bayar hotel, kami hanya tidur di kereta demi memperjuangkan, demi satu harapan bagi pengembangan SMK 6 ke depan. Ya. Jadi setelah kami sampai di Surabaya, studi beberapa sekolah, saya pun hati sedih. Jadi begini, kasihan kita terlalu tertinggal. Ya. Pendidikan kita NTT terlalu tertinggal. Dan saya bilang sama Pak Yanto, ini Pak Agung ini orang Jawa jadi aman. Saya ini orang NTT, hati saya terganggu sekali dengan melihat ini. Kita harus buat sesuatu untuk NTT ini bangkit. Karena dari sisi pendapatan, dari sisi pendidikan kita masih rendah. Nah, saat itu kami di SMK 5 Surabaya, itu kami lihat anak-anak itu mereka duduk santai, lagi baca buku, sambil minum kopi, sambil minum teh, sambil makan super mie, yang itu mie kalau mau itu. Jadi Pak Agung bilang begini, Pak, ini kalau di Kupang kita pasti sampai bisa. Kalau kita anak-anak yang mana mau belajar dan begini, tapi di Jawa ini bisa begini. Saya bilang, Pak, kalau kita budayakan itu menjadi budaya kita, pasti bisa. Jadi kita membudayakan itu dan kami berdiskusi kira-kira apa yang paling cocok kita mau pakai. Maka muncul ide dari Pak Agung bahwa kita buat kafe dan beri nama e-learning cafe. Ya, buat kafe dan beri nama e-learning cafe. Jadi mana kafe itu menjadi moving class. Jadi kelas yang terbuka untuk bisa melakukan pembelajaran sambil duduk santai dan minum kopi sambil makan cemilan dan sambil belajar. Jadi pembelajarannya menjadi pembelajaran menyenangkan. Anak-anak semua, waktu kami sekolah itu kami punya bukan pembelajaran menyenangkan, pembelajaran kolonialisme. Itu semua tegang dalam kelas. Tetapi kita rubah sistem pembelajaran dan mengikuti mereka belajar, tidak kurikulum mereka belajar, sebuah pembelajaran yang menyenangkan. Bagaimana belajar dengan santai dan senang. Nah, kita ciptakan itu dengan melalui satu budaya. Budaya itu dibentuk dalam satu kebiasaan sehari-hari. Maka kita buatlah kafe ini untuk membentuk budaya kita belajar menyenangkan. Ya. Dan akhirnya setelah itu tiba-tiba ada proyek
peningkatan manajer kepala sekolah di Malang, dan saya diundang ke sana untuk ikut, dan kami harus diminta untuk membuat satu proyek. Jadi PPS ini artinya proyek pengembangan sekolah. Ya, PPS itu harus membuat sebuah proyek di sekolah yang berkaitan dengan pengembangan pembelajaran. Sehingga saya bilang kebetulan kami baru wacanakan itu e-learning cafe, maka saya mencoba ajukan itu ke pembimbing kami dari Universitas Brawijaya, ya, dari Universitas Brawijaya. Sampaikan itu, dia bilang, ya ini yang perlu. Dia bilang ini harus buat departemen sekolah, karena ini yang kadang siswa tidak terlalu betah di sekolah itu, karena sekolah tidak menciptakan suasana yang menyenangkan. Sehingga dia minta, bilang harus ini jalan. Hal menarik lain yang ditampilkan pada saat launching kedai pembelajaran adalah acara dikemas dengan menggunakan bahasa Inggris oleh siswa dan guru yang hadir. Acara yang dipandu oleh siswa Yakobrina Tuka dari jurusan MPLB dan siswa Cinta Simenes dari jurusan AKL juga mengaku senang dengan adanya e-learning cafe karena belajar tidak harus di dalam kelas, karena belajar lebih menyenangkan kalau tidak terikat atau bebas.